Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kerangka manusia ditemukan dikubur dan juga dicor dengan semen di sebuah rumah di Blitar, Jawa Timur. Ya, korban seorang perempuan diduga dibunuh suaminya sendiri. Warga desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur gempar. Jasad seorang perempuan yang tinggal kerangka ditemukan terkubur dan dicor dengan semen di dalam sebuah rumah. Jasad tersebut ditemukan pemilik rumah saat hendak merenovasi rumah yang baru dibeli. Kerangka jasad manusia tersebut adalah perempuan, diperkirakan berusia di bawah 25 tahun. Satreskrim Polres Blitar Kota telah memeriksa 4 orang saksi. Muncul dugaan pelaku pembunuhan adalah suami korban berinisial S. Itu kejadian kan udah lama, jadi perkiraan kemarin kan 1 tahun atau 1 tahun setengah, tapi mungkin juga bisa lebih. Dari tempat TKP kemarin ada beberapa yang kita amankan, nanti akan kita cek dari baik itu DNA maupun nanti dari hasil forensiknya seperti apa. Bang, sejauh ini sudah diminta keterangan S ini kemana, istrinya ini? Istri S ini kemana gitu sudah diminta keterangan, Bang? Ya, nanti kita makanya kita dalamin prosesnya, nanti keterangan seperti apa nanti kita lanjutkan. Pemilik rumah yang hendak merenovasi rumahnya mendapati sebuah bekas cor semen di dalam kamar terlihat baru dan mencurigakan. Saat dibongkar, ditemukan jasad manusia di dalamnya. Dari kondisi kerangka tersebut, polisi menduga jasad perempuan telah terkubur lebih dari 1 tahun. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, N-News melaporkan. Pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait adanya penemuan kerangka mayat yang dicor dengan semen dan juga diduga pelakunya merupakan suaminya sendiri di wilayah Blitar, Jawa Timur, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Profesor Dr. Grema Deswardana selaku pakar hukum dan kriminolog dari Universitas Udayana Bali. Baik, selamat pagi Prof, apa kabar, sehat? Selamat pagi, Astungkara, sehat selalu. Baik, Prof, ini kita melihat situasi dan juga kasus yang ada di mana 1 tahun baru ditemukan, kemungkinan baru 1 tahun ditemukan begitu. Melihat kasus ini seperti apa, Prof? Iya, kasus pembunuhan yang terjadi di suatu daerah di Jember itu ya kalau salah ya. Itu terus dia mayatnya dicor sedemikian rupa, itu yang berada dalam satu rumah ya. Orang masyarakat sekitarnya pasti akan melihat bahwa dia adalah suami istri yang mungkin saja rukun-rukun saja dan tidak terlihat seperti ada pertengkaran apa-apa. Namun sesuai dengan perjalanan waktu tentu bau itu juga akan menyengat. Oleh karenanya akan dilihat bahwa telah terjadi peristiwa semacam yang tadi diberitakan di atas tadi. Nah, saya melihat bahwa persoalan demikian itu kita harus mengetahui. Tadi kepolisian juga sudah menyelidiki dan ini pun juga sudah 1 tahun lamanya. Dan pihak penyidik polisian sudah melakukan penyidikan dan harus mengetahui apa sih motifnya yang terkandung di dalam perbuatan pembunuhan tadi. Demikian. Baik, Prof, lantas sebagai pengamat ini apakah kasus ini memang terbilang sadis, Prof? Apalagi pelakunya diduga merupakan suaminya sendiri, Prof. Mau diulangi, Pak? Ya, Prof, Anda sebagai pengamat begitu melihat kasus ini yang terbilang sadis, apalagi pelakunya diduga merupakan suaminya sendiri, seperti apa, Prof? Ya, perbuatan-perbuatan yang demikian mungkin tidak saja yang terjadi pertama kali hal yang demikian. Juga dulu pernah ada yang namanya mungkin dikenal, cukup terkenal namanya Sumanto gitu ya, yang telah melakukan pemakan mayat itu sendiri. Nah, sekarang bagaimanapun juga bentuknya ini adalah sudah termasuk kategori sadis. Kalau orang kriminolog menyebutnya ini sudah brutal. Artinya walaupun istri atau siapapun yang meninggal sebagai mayat, harusnya diperlakukanlah mayat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan diperlakukan seperti sekarang, ya dibunuh, terus dihilangkan jejaknya melalui pengecoran melalui beton, sehingga ya tidak nampak kelihatan seperti terjadi pembunuhan. Nah, namun demikian, yang perlu disadari atau yang perlu diketahui bersama adalah apa sih motif yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh suaminya ini, yang diduga dilakukan oleh suaminya. Karena bagaimanapun juga mayat atau haruslah tetap dilindungi, ya.
Karena bagaimanapun juga hak asasi manusia itu baik mulai sejak lahir maupun sampai dia meninggal juga harus diberikan penghormatan. Nah, saya melihat bahwa perilaku yang semacam ini apakah dia dalam keadaan waras atau tidak, tapi yang jelas ketika melakukan pembunuhan mungkin dalam keadaan setelah terjadi pembunuhan akan menimbulkan rasa panik, bagaimana upaya untuk menghilangkan ini. Nah, kalau dibuang ke sungai, dibawa ke hutan atau di mana mungkin agak ribet juga, tapi akhirnya mengambil satu kesimpulan ini harus dicor atau ditanam di rumah sehingga jejaknya tidak akan pernah kelihatan. Baik, Prof. Artinya ini tadi seperti yang Anda sebutkan bahwasanya dalam dunia kriminolog disebut sadis dan juga brutal begitu. Nah, lantas apa saja biasanya motif-motif yang menjadi penyebab pelaku tega mengubur korban dengan cara dicor seperti ini ataupun juga kegiatan brutal lainnya? Ya, kalau bicara motif atau modus yang dilakukan oleh pelaku, biasanya mereka menghindari tanggung jawab. Ya, menghindari tanggung jawab, motifnya menghindari tanggung jawab. Yang kedua, menghilangkan jejak. Yang ketiga adalah terkait dengan bahwa nanti akan terjadi laporan istrinya hilang atau apa. Itu kira-kira yang mendasari kenapa mereka melakukan motif-motif yang demikian. Mungkin agak jarang terjadi peristiwa mayat yang dicor, tapi kalau mayat yang dimutilasi atau mayat yang ditemukan dibuang di sungai atau di tengah hutan ya sudah pernah atau sering terjadi. Tapi kasus yang semacam ini ya nampaknya mungkin baru pertama kali dilakukan. Baik, artinya sebetulnya ada rasa aman yang didapat dari pelaku untuk lebih baik dicor di rumah saja sehingga tidak terendus aktivitasnya oleh orang luar dibandingkan digeletakkan ataupun juga dibuang atau dimutilasi di tempat tertentu di luar gitu ya, Prof? Ya, betul. Karena kalau dia sudah menaruh di depan, menaruh di rumah, entah dikubur ataupun dicor, ya secara kriminalistik atau secara forensik nanti kalau tidak akan jauh-jauh dia akan membuktikan itu karena sudah di rumahnya. Nah, mungkin orang lain yang datang ke rumah itu pasti jelas siapa yang ada di rumah pada waktu itu. Jadi polisi dalam hal melakukan penyidikan akan lebih mudah melakukan daripada misalnya mayat itu dibuang di sungai, dibuang tengah hutan. Jadi harus dicek dulu siapa saja yang terlibat, siapa saja yang lewat sini atau ada CCTV. Tapi kalau sudah di rumah pasti sudah dapat dipastikan siapa yang terakhir berada di situ. Saya kira demikian. Baik, Prof, dalam kasus ini diduga pelaku merupakan suaminya sendiri. Biasanya, Prof, jika kita melihat kasus-kasus lainnya, Prof, mengapa bisa seorang suami yang memang harusnya kan memiliki rasa cinta begitu ya, rasa sayang yang begitu tinggi ke istrinya, tega melakukan hal ini? Apakah memang faktor sakit hati seringkali menjadi faktor utama terjadinya kasus-kasus serupa, Prof? Ya, emang kalau kita berbicara ini mungkin psikolog yang lebih banyak nanti menjawab, tapi kita sering melihat secara kriminologi bahwa kenapa dia sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian, karena yang pertama tadi sudah jelas sampaikan ada rasa sakit hati, ada rasa cemburu, ada rasa masalah ekonomi, banyak faktor sebenarnya. Mungkin karena ketahuan sama istrinya yang terdahulu atau apalah, terserah. Itu artinya faktor motivasi seorang melakukan perbuatan-perbuatan membunuh istri yang seharusnya disayang, jangankan istri, teman atau orang lain yang mestinya dalam konteks melakukan pembunuhan, rasa iba, rasa kasih sayang, rasa saling toleran, ini yang harus dilakukan oleh seseorang kalau dia betul-betul memiliki rasa cinta, rasa mengagumi dan menghormati hak-hak perempuan itu. Baik, Prof, ini jasad yang dicor oleh semen, kemudian juga baru 1 tahun ditemukan. Hukuman apa yang pantas untuk pelaku? Apakah ini termasuk kepada pembunuhan berencana? Ya, kalau saya nyatakan demikian, dari sisi pembunuhan, di sisi menghilangkan nyawa orang lain termasuk pembunuhan berencana. Ya, nah pembunuhan berencana itu mungkin bisa menjadi hilang manakala dia nanti menyatakan bahwa oh ini saya dalam keadaan panik, saya dalam keadaan ini sehingga saya harus mengamankan, saya macam-macam lah artinya begitu. Tapi yang jelas bahwa perbuatan ini yang pertama adalah pelaku ini bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagai primernya.
pembunuhan berencana, ya, selanjutnya masuk ke pembunuhan biasa. Tetapi di lain pihak adalah tidak saja itu yang harus dilakukan, tapi juga ini penghormatan terhadap mayat, penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Caranya di dalam ketentuan KUHP yang masih berlaku sekarang ini, itu sudah diatur di dalam ketentuan 180 KUHP, atau mulailah dari tahun sebelumnya, pasal sebelumnya. 178, 179, 180, yang di sana kalau dinyatakan dalam kasus yang pengecoran terhadap mayat ini, itu masuk ke dalam 180 KUHP yang intinya adalah sengaja melawan hukum dengan memindahkan atau mengangkut pidana yang demikian. Saya ulang, pasal 181 yang saya maksudkan di situ. Pasal 181 di situ lebih mendominasi tentang bagaimana mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya. Walaupun dalam kaitan dengan pasal 181 ini merupakan ketertiban umum, masuk dalam bab ketertiban umum, tetapi ancaman pidananya kecil sekali dibandingkan dengan pembunuhan. Jadi persoalannya ketika dia masih hidup dilakukan pembunuhan, pasal 3340 KUHP berencana, 338 pembunuhan masih bisa diperlakukan. Tapi ketika mayat ini sudah dikuburkan, demikian bisa diyuntukkan kembali bahwa dia melakukan mengubur, menyembunyikan, membawa, menghilangkan mayat dan dengan maksud menyembunyikan kematiannya. Ancamannya memang kecil sekali, cuma 9 bulan. Tetapi dalam KUHP yang sekarang, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu malah dinyatakan lebih berat lagi dengan kategori bahwa secara melawan hukum siapapun yang menggali, membongkar makam, mengambil, memindahkan, mengangkut jenazah dan atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab itu diancam dengan pidana paling lama 2 tahun penjara. Artinya apa? Artinya penghormatan terhadap mayat sebagai suatu substansi sosiologis ini sangat penting sekali diterapkan hal ini. Walaupun sementara KUHP yang baru ini belum bisa diberlakukan sampai dengan 2026. Demikian, Mbak Arif. Oke, baik Prof. Artinya apakah menurut Anda ini instrumen hukum yang sudah ada dan sudah ada yang baru perlu dipercepat untuk penerapannya atau seperti apa, Prof? Ya, kalau dipercepat penerapannya memang sudah ketentuannya 2026 itu harus sudah dilaksanakan KUHP ini. Kalau ada yang menyembunyikan mayat atau mungkin mengangkut jenazah atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, ya ini yang dikenakan 2 tahun. Tapi pasal 338 pembunuhannya pasti yang primernya itu akan dikenakan, atau 340 KUHP pembunuhan berencana pasti itu yang akan dikenakan. Artinya ancaman pidananya lebih besar daripada hanya sekedar menghilangkan, hanya sekedar mengubur mayat tersebut. Hanya motifnya untuk tujuan-tujuan tertentu ini, nah nanti apakah ini akan dikumulasi pada dalam pertimbangan hakim, ya silakan hakim yang nanti memutuskan. Kita memberikan koridor-koridornya kepada penyidik, ini loh 340 KUHP, ini loh 338 KUHP, ini juga dalam ketentuan pasal 181 KUHP, hanya ancaman pidananya yang sekarang itu lebih kecil dibandingkan dengan di dalam ketentuan pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Baik, Prof, artinya akan ada akumulasi dari pasal berlapis nantinya akan diberlakukan kepada pelaku, begitu ya, Prof? Iya, tepat, itu benar. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Profesor Gede Made Suwardana selaku pakar hukum dan kriminolog dari Universitas Udayana Bali. Mudah-mudahan kita harapkan bersama bahwa kasus ini bisa ditangani secepatnya dan instrumen hukum yang sudah ada ini bisa betul-betul diterapkan dalam kasus ini. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.